Shalom teman-teman. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai kata tunjuk dan kata ganti. Simak video ini sampai selesai ya. Apa itu kata tunjuk? Kata tunjuk atau demonstrativa merupakan kata yang berfungsi untuk menunjuk kepada suatu benda atau objek dalam kalimat. Penggunaan kata tunjuk yang tepat dapat membantu memperjelas makna dari suatu kalimat sehingga dapat dimengerti dengan baik oleh pihak yang berbicara dan pihak yang mendengarkan. Kita sering menggunakan kata tunjuk dalam percakapan sehari-hari. Maka dari itu, penting bagi kita untuk dapat memahami dan menggunakan kata tunjuk dengan baik dan tepat. Kata tunjuk dasar adalah ini dan itu. Kemudian ada juga yang disebut kata tunjuk turunan, seperti berikut, begini, sekian, sedemikian, sebegitu, dan ada juga kata tunjuk gabungan, seperti di sana, di situ, dan di sini. Kita bisa membagi kata tunjuk berdasarkan hal yang dituju menjadi 4 jenis. Yang pertama, kata tunjuk tempat. Contohnya ini, itu, sini, dan situ. Yang kedua, kata tunjuk orang. Contohnya saya, kamu, dia, dan mereka. Yang ketiga, kata tunjuk zaman. Contohnya sekarang, dulu, dan nanti. Dan yang keempat, kata tunjuk cara. Contohnya begini dan begitu. Kata tunjuk memiliki beberapa ciri. Yang pertama, menunjuk pada suatu objek di dalam ruang dan waktu tertentu dari sudut pandang pembicara atau deiktis. Contohnya, saya akan menemuimu di sana. Untuk memahami kalimat ini, pembicara dan pendengar harus memiliki pemahaman yang sama mengenai tempat yang sedang ditunjuk. Ciri yang kedua adalah digunakan untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu benda. Contohnya, buku itu berada di atas meja. Kalimat ini memberitahu posisi buku yang berada di atas meja. Ciri yang ketiga adalah bisa digunakan sebagai pengganti kata benda yang telah disebutkan sebelumnya dalam konteks yang sama. Contohnya, Budi sedang belajar, ia sangat rajin. Kata ia menunjuk kepada Budi yang sedang belajar. Ciri yang keempat mempunyai bentuk yang berbeda-beda tergantung pada letak objek atau orang yang ditunjuk. Contohnya, ambilkan apel ini dan ambilkan apel itu. Kata ini digunakan untuk objek yang berada di dekat pembicara. Sedangkan kata itu digunakan untuk objek yang jauh dari pembicara. Ciri yang kelima biasanya terletak di awal kalimat atau di antara klausa dalam suatu kalimat. Contohnya, Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Di situ ada banyak pohon. Kata tunjuk di situ berada di awal kalimat untuk menunjuk kepada taman. Ada juga ciri lain yang membedakan kata tunjuk dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, terdapat 4 jenis kata tunjuk, yaitu kata tunjuk dekat, this, kata tunjuk jauh, that, kata tunjuk jamak dekat, these, dan kata tunjuk jamak jauh, those. Bahasa Indonesia tidak mengenal bentuk jamak yang dekat maupun jauh. Berapapun jumlahnya, akan tetap disebut ini dan itu. Perbedaan lainnya adalah penggunaan. Misalnya kata this dalam bahasa Inggris hanya digunakan untuk objek yang dekat dengan pembicara. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata ini dapat digunakan untuk objek yang dekat dengan pembicara atau pendengar. Sampai di sini jelas ya? Nah, selain berfungsi untuk menunjukkan objek, kata tunjuk juga bisa berfungsi sebagai kata kerja atau kata benda dan memiliki makna tergantung dari konteks kalimatnya. Fungsi kata tunjuk sebagai kata kerja yang pertama, mengacu pada tindakan menunjuk atau menyoroti sesuatu dengan jari atau tangan. Misalnya, dia tunjuk ke arah gunung itu. Yang kedua, digunakan untuk menyatakan suatu perintah. Misalnya, tunjuklah buku yang kamu maksudkan. Yang ketiga, merujuk pada tindakan menunjuk sebagai simbol atau lambang. Misalnya, lambang negara menunjuk pada kebebasan dan kedaulatan. Selanjutnya adalah kata benda. Yang pertama, mengacu pada jari atau tangan yang digunakan untuk menunjukkan atau menyoroti sesuatu. Misalnya, jari telunjuk digunakan untuk menunjuk. Yang kedua,
digunakan dalam frasa tunjuk rasa yang mengacu pada aksi protes atau demonstrasi. Misalnya, mereka menggelar tunjuk rasa untuk menuntut hak-hak mereka. Kita bisa menemukan banyak penggunaan kata tunjuk di dalam Alkitab. Salah satunya ada di Ulangan 29 ayat 9. Maka perhatikanlah perkataan perjanjian ini, dan lakukanlah supaya kamu bertindak bijaksana dalam semua yang kamu lakukan. Kata ini menunjuk pada kata perjanjian untuk memberi penekanan atau memperjelas apa yang harus dilakukan. Contoh lainnya adalah Kejadian 6 ayat 16. Engkau harus membuat sebuah jendela pada bahtera itu, dan engkau harus menyelesaikannya sampai sehasta dari atas, dan engkau harus membuat bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Kata itu menuju kepada bahtera yang sedang dibuat. Sampai di sini jelas ya? Nah, kita sudah belajar mengenai kata tunjuk. Sekarang kita akan melihat mengenai kata ganti ya. Kata ganti atau pronomina merupakan kata yang menggantikan kata, frasa, atau ungkapan lainnya dalam suatu kalimat. Kata ganti digunakan agar kita tidak perlu mengulangi lagi kata yang sama berulang kali, sehingga lebih efisien dan mudah dimengerti. Kata ganti biasanya ditempatkan pada posisi subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Namun, ada pula kalimat tertentu yang menempatkan kata ganti pada posisi predikat. Sifat kata ganti berubah-ubah sesuai dengan jenis kata yang ingin digunakan. Kata ganti biasanya menyesuaikan dengan konteks kalimat yang dibicarakan. Kata ganti memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah kata ganti orang atau pronomina persona, yang berfungsi sebagai pengganti nama atau panggilan seseorang. Kata ganti orang terbagi lagi menjadi 6 jenis. Kata ganti orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal adalah satu orang yang sedang berbicara. Contohnya, saya membaca buku dan aku sedang menyanyi. Kata ganti orang pertama jamak. Orang pertama jamak adalah beberapa orang yang terwakili oleh orang yang sedang berbicara. Contohnya, kita akan segera pergi dan kami makan bersama. Kata kita menunjukkan bahwa orang yang sedang diajak bicara termasuk ke dalam kelompok yang sedang dibicarakan. Sedangkan kata kami tidak memasukkan orang yang sedang diajak bicara ke dalam kelompok yang sedang dibicarakan. Kata ganti orang kedua tunggal. Orang kedua tunggal adalah satu orang yang sedang kita ajak bicara. Contohnya, engkau begitu baik atau kamu begitu baik. Kata ganti orang kedua jamak. Orang kedua jamak adalah beberapa orang yang sedang kita ajak bicara. Contohnya, kalian tidak mengerti maksudku, atau kamu sekalian tidak boleh begitu. Kalimat ini menuju kepada lebih dari satu orang. Kata ganti orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal adalah orang lain yang bukan pembicara ataupun pendengar. Contohnya, dia memberiku sebuah hadiah. Kata dia tidak memiliki gender dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, kata dia akan diterjemahkan menjadi he jika orang yang dibicarakan adalah laki-laki, she jika orang yang dibicarakan adalah perempuan, atau it jika menunjuk pada barang. Kata ganti orang ketiga jamak. Orang ketiga jamak adalah beberapa orang yang bukan pembicara ataupun pendengar. Contohnya, mereka adalah orang tuaku. Mereka menunjuk kepada lebih dari satu orang. Yang kedua adalah kata ganti kepemilikan atau pronomina possessiva yang berfungsi untuk menyatakan kepemilikan atau kepunyaan. Contohnya, tangannya begitu besar atau namanya sangat terpuji. Yang ketiga kata ganti penanya atau pronomina interrogativa yang berfungsi sebagai kata tanya atau meminta informasi tertentu, biasanya berupa peristiwa atau kejadian. Misalnya, apa yang terjadi pada saat Yesus disalibkan? Atau siapa raja pertama Israel? Yang keempat, kata ganti petunjuk atau pronomina demonstrativa yang berfungsi untuk menunjuk secara khusus orang atau benda. Contohnya, dunia ini diciptakan oleh Elohim, dan Elohim melihat bahwa terang itu baik. Untuk menunjuk nama orang, kita bisa menggunakan gelar yang dimiliki oleh orang tersebut sebagai bentuk penghormatan. Misalnya, Joko Widodo merupakan Presiden Indonesia, maka kita bisa menggunakan kata tunjuk Bapak Presiden. Contoh lainnya adalah Yahweh di dalam Alkitab, kita panggil dengan sebutan Tuhan dan Allah. Yang kelima, kata ganti penghubung atau pronomina relativa, yang menghubungkan antara dua kalimat awal dan kalimat akhir. Contohnya, anak yang mengalahkan Goliat adalah Daud.
Yang keenam, kata ganti tertentu atau pronomina indefinite yang berfungsi untuk merujuk pada orang atau benda yang jumlahnya tidak terbatas. Misalnya, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kata barang siapa di sini tidak memberitahu kita berapa banyak jumlah orang yang bertelinga. Kalau teman-teman memperhatikan, ada sejumlah persamaan antara kata tunjuk dan kata ganti. Misalnya kata saya, kamu, dia, dan lain sebagainya. Kata-kata tersebut merupakan kata ganti orang, tetapi juga termasuk kata tunjuk orang. Mana yang benar? Teman-teman tidak perlu bingung, karena keduanya benar. Namun untuk membedakan jenisnya, kita perlu melihat konteks kalimat dan hal apa yang ingin ditekankan. Contohnya pada kalimat ini, Andi berada di lapangan, ia sedang bermain bola. Jika ingin memberi penekanan kepada Andi, maka itu adalah kata tunjuk. Sedangkan jika yang ingin disampaikan adalah kegiatan yang sedang Andi lakukan, daripada mengulang kata Andi berada di lapangan, Andi sedang bermain bola, akan lebih efektif dan mudah dimengerti sehingga menggunakan kata ganti orang. Sampai di sini jelas ya? Nah, sekarang kita sudah belajar mengenai kata tunjuk dan kata ganti. Kalau teman-teman masih belum paham, silakan tonton ulang video ini ya. Oke, sekian video kali ini. Tuhan memberkati.